saudara seiman. Kiranya pilih kita kemuliaan kepada untuk Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Kasihnya tidak pernah berubah, amin. Oleh sebab itu, mari kita sudah berkumpul di sini dengan penampilan yang kita berikan yang terbaik untuk Raja segala raja. Kita datang ke sini tidak ingin sia-sia. Biarlah apapun yang kita hadiri siap pada hari ini dapat menjadi berkenan kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari secara individu, secara masing-masing, mari mantapkan hati kita. Kita rendahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah hari ini tidak datang dengan sia-sia ya Tuhan. Kami datang untuk mengenal Engkau lebih dalam. Kami datang untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Biarlah kami bisa menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi sesama. Dan biarlah kehidupan kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sesuai rencana terbaik-Mu. Biarlah kami berikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Setiap hari
puji-Mu selalu menyertai kami semua. Biarlah Alberta pada hari ini memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dengan hati yang terbuka sebagai anak yang menghormati Bapaknya. Kasih Tuhan. Terima kasih. Kau lihat suara-suara yang baik memberikan kehormatan Raja segala raja. Kasih Tuhan. Silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Biarlah kami menghormati Engkau ya Tuhan, memberikan yang terbaik ya Tuhan. Tidak hanya di gereja ini ya Tuhan. Biarlah kami berkumpul di sini, kami memberikan penghormatan untuk Raja segala raja, tetapi kehidupan kami di luar pun juga dapat menjadi teladan ya Tuhan. Di kehidupan kami, dimanapun kami berada, rutinitas kami, yang pertama-tama di keluarga kami ya Tuhan, di sekolah kami, tempat kuliah kami, tempat kerja kami, dimanapun kami berada ya Tuhan, kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Kasih Tuhan semua terlihat begitu jelas dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami datang tidak dengan sia-sia ya Tuhan. Kami datang dengan pemulihan yang baru, harapan yang baru, dan juga kehidupan dan pedoman hidup yang baru ya Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan dimanapun kami berada selama kehidupan kami dapat melakukan rencana terbaik untuk Tuhan. Biarlah pada ibadah raya pada hari ini Kau berikan kelancaran ya Tuhan. Kau jauhkan dari segala hambatan-hambatan atau mungkin roh jahat yang mengganggu ya Tuhan. Biarlah kesempatan pada hari ini ya Tuhan, ini merupakan hubungan yang intim antara kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, bisa lihat kiri kanan depan belakang, berikan salaman dan senyuman yang terbaik, bertemu dengan saudara seiman dalam kasih Tuhan Yesus. Mari nyatakan, Yesus adalah sahabat kita semua. Amin. Hidup yang kupilih, waktu berarti
Siapa yang masih kuat memuji Tuhan? Saya ingin melihat tangan-tangan terangkat. Amin. Mari kita berikan yang terbaik untuk Raja segala raja. Sejuk
Silakan duduk Bapak Ibu, silakan. Selalu dengan semangat memuji Tuhan sebagai saudara seiman. Kini saatnya kita rendahkan hati kita semua. Kita siapkan hati kita semua untuk menyambut firman-Nya. Biarlah firman ini dapat memberikan kami pengharapan yang baru, pengetahuan yang baru, hikmat dan kebijaksanaan yang baru. Dan biarlah kita menjadi pribadi yang lebih baik di mata Tuhan. Biarlah hidup kami untuk-Mu Yesus.
putra dan putrimu datang ke rumah Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru di hari Sabat ini. Dan kami percaya pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami ingin mendengar isi hati-Mu. Curahkanlah isi hati-Mu Tuhan, tumpahkanlah isi hati-Mu di tempat ini. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau, pribadi-Mu yang hidup dan berkuasa di tengah kami. Allah Roh Kudus, berbicara di tengah kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan urapan yang sama Kau berikan bagi kami. Buka pengertian yang baru bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Haleluya. Senang sekali, ini kali yang pertama saya melayani di tempat ini di GBI Alberta. Terima kasih Tante Magdalena ya, di Chandra, buat kesempatannya yang diberikan saya. Saya perkenalan dulu Bapak Ibu ya. Katanya kan kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Kalau nggak kenal lagi ya kita cuma ngeliat-liat doang, tapi nggak bisa negur, nggak bisa sapa. Ya, nama saya Ferdinand Butar-Butar. Ya, kalau Bapak Ibu udah tahu farm saya itu pasti Batak ya. Tapi mami saya Chinese, Medan. Jadi saya ini Bacan ya, Bacin ya, Batak Cina ya. Jadi wajahnya memang agak-agak Cina-Cinaan saudara. Ya, tapi saya asli Batak, DNA saya Batak. Orang tua saya sama seperti Ibu Magdalena, mami saya gembala. Kami pelayanan di GBI, sama-sama GBI, namanya GBI House of Prayer, Persada Indah. Kita ada di Rawabuaya Bapak Ibu. Ya, di Bapak Ibu tahu Rawabuaya, Jakarta Barat, gedung OT belakangnya. Nah, gitu. Saya rumahnya di Poris. Ya, di sini kan juga banyak kulineran ya, Sunter ya. Ya, hampir mirip lah. Poris itu tempat makannya banyak ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mau ke tempat saya, yuk kita makan bareng gitu ya. Ya boleh gitu ya. Hari ini saya bawa istri saya. Di sini ada Ibu Resti Aulia, boleh bangkit diri nih. Ya, jadi kalau Bapak Ibu boleh ketemu nanti sapa nih Ibu Resti. Saya backgroundnya S1-nya psikologi Bapak Ibu. Ya. Kami ketemu di kampus, tapi jodohnya bukan di kampus, setelah di kampus gitu ya. Dan puji Tuhan kami dikaruniai 2 orang anak ya. Anak saya yang pertama Lemuel Gabe Renan Butar-Butar, panjang banget ya. Karena ada nama maunya bapaknya, ada nama maunya omanya, engkongnya, ada mau nama opungnya, jadi banyak lah gitu. Biasanya kalau anak pertama tuh gitu. Kelas 3 SD Bapak Ibu, dan kemudian yang kedua perempuan namanya Joyce Heavenly ya, Joyce Heavenly Butar-Butar. Oke, itu perkenalan dari saya. Kita akan lanjut firman Tuhan. Waktu saya berdoa, apa sih yang Tuhan mau buat jemaat Tuhan di tempat ini? Tuhan ingatkan bagi setiap kita bahwa hidup ini saudara adalah pertandingan. Katakan hidup adalah pertandingan. Siapa yang setuju bahwa hidup adalah pertandingan? Coba katakan ya. Hidup kita tuh bukan asal sekedar hidup ya, kita bukan hidup yang asal mengalir aja. Hidup yang bukan hanya sekedar ya udahlah maunya gimana, ya nggak bisa. Kita semua Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pengertian, Tuhan berikan kita daya pikir untuk kita berpikir apa yang harus kita lakukan. Tapi persoalannya begini Bapak Ibu, waktu kita tahu ya dalam setiap pertandingan cabang olahraga apapun itu selalu melihat siapa yang jadi lawannya, betul nggak? Iya. Nah kadang-kadang kita nih lupa Bapak Ibu. Waktu kita tahu hidup ini adalah pertandingan, lawan kita nggak kenal dia. Kita tahu sih, tapi kita belum cek banget apa yang jadi kekuatan dia, apa yang jadi kelemahan dia. Terus berapa kali dia udah bertanding bersama dengan kita, ya. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, lawan kita, Alkitab katakan dalam surat Paulus, lawan kita bukan darah dan daging. Amin. Tapi lawan kita adalah pemerintah, penguasa, penghulu-penghulu di udara. Jadi artinya gini Bapak Ibu, Tuhan ini sudah menetapkan kita jadi pemenang. Bilang kiri kananmu, katakan kamu pemenang. Ya. Berarti lawan kita siapa Bapak Ibu? Iblis. Ya, kita lihat Mazmur pasal ke-20 ayat yang ke-7. Alkitab berkata seperti ini. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang
oleh tangan kanan. Jadi saudara, ini adalah tulisan daripada Daud sendiri. Daud ngomong, sekarang aku tahu. Kenapa dia tahu? Karena dia sudah ngalamin ya, betul? Orang bisa tahu karena dia udah ngalamin. Daud ngalamin berbagai pertandingan dalam hidupnya. Daud mengalami hal-hal yang memang bukan mudah, sulit, sukar. Tapi dengar baik, dia katakan dengan jelas bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada siapa? Orang-orang yang dihadapinya. Berarti Bapak Ibu, kita lawan setan gak bisa dengan kekuatan kita. Setuju katakan amin? Kita gak bisa tuh lawan si bolis, Bapak Ibu ya. Kalau Batak tuh bisa bilangnya bolis, ya si bolis ini ya. Dikit-dikit bolis, misalnya bolis kau. Tapi dengar baik, ya, kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Karena Tuhan katakan, kemenangan akan diberikan pada orang yang diurapinya. Artinya, setiap saudara dan saya harus terus-menerus datang pada Tuhan. Harus terus-menerus masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak jemu-jemu. Makanya buat apa? Setiap orang-orang yang masuk dalam pelatnas saudara, dalam mereka cabang olahraga, mereka harus selalu latihan, betul nggak? Tiap hari latihan. Ya, bulu tangkis aja itu Bapak Ibu. Itu bayangin ya, saya kemarin teliti ya, orang main bulu tangkis, kita makan anak hobi saja Bapak Ibu. Tapi mereka itu harus latihan dari pagi sampai sore. Dan itu ada ribuan kali tangannya begini. Bayangkan Bapak Ibu, berkali-kali begini, kira-kira sakit nggak? Kram nggak Bapak Ibu? Kram ya. Wah, ini bisa gawat nih. Tapi karena mereka udah terbiasa, mereka harus lakukan seperti supaya apa? Ketika mereka nanti ngadepin musuhnya, mereka akan tahu, oh ini kekuatannya, ini kelemahannya di sini. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama. Ada 3 prinsip yang sering dilupakan orang percaya dalam memperoleh pertandingan. Kita baca dalam 1 Petrus pasal yang ke-6, 5 ayat 8 sampai 9. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8 sampai 9. Kita baca 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yang saya pelajari Bapak Ibu dari ayat yang kita baca ini, 3 hal bagaimana prinsip yang sering dilupakan kita, orang-orang percaya. Padahal kita tahu lawan kita tadi siapa sih? Iblis. Kita tahu bahwa Tuhan sudah merancangkan kemenangan buat orang percaya. Tapi persoalannya, kenapa kemenangan demi kemenangan itu gak terjadi sama kita? Mungkin 3 hal ini yang sering kita lupakan. Yang pertama yang saya pelajari, karena sering kali ya kita meremehkan lawan kita sesungguhnya. Pak, Bu, dengar baik. Iblis itu ya dalam kata aslinya itu diabolos. Diabolos yang berarti apa? Iblis itu dia menyerang orang lain. Katakan iblis menyerang orang lain. Kemudian apa? Dia sangat aktif. Coba tanya kiri kanan, kamu sering-sering serang orang lain nggak? Sudah tahu masuk pertanyaan saya. Kalau kita sering lawan orang lain berarti kita siapa? Ya, hati-hati. Ya. Jangan serang menyerang lah. Kalau kita tahu kelemahan orang lain bukan untuk kita kita hajar dia. Kalau kita katakan, kalau kita tahu kelemahan orang lain, kita panggil dia, kita tegur dia. Amin. Ya. Ada orang hari-hari ini udah tahu dia salah, wah, terus menuju jujur. Makanya kadang-kadang orang itu udah seperti Tuhan, menghakimi, jadi hakim, betul nggak? Wah, udah salah dibikin salah, dipermalukan. Padahal lupa, sering kali kita lupa, iblis itu pada dasarnya dia bolos. Pada dasarnya dia bolos, artinya apa? Ya, dia suka nyerang orang lain dan dia sangat aktif. Katakan iblis sangat aktif. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, berapa sering saudara aktif mencari Tuhan? Berapa sering saudara aktif berdoa? Berapa sering saudara aktif membaca, merenungkan firman Tuhan?
Berapa sering saudara aktif untuk terus-menerus hidup di dalam jalan Tuhan? Ini yang Tuhan ingatkan pagi hari ini buat kita. Ada banyak kita hari-hari lupa bahwa setan itu memang sering menyerang orang lain. Dia sering sangat aktif. Dan kita perlu sadar Bapak Ibu, untuk melawan iblis dibutuhkan apa? Iman yang teguh. Katakan iman yang teguh. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Iman yang teguh itu bukan hanya sekedar percaya. Alkitab katakan, kalau kamu percaya Tuhan itu ada, setan pun percaya. Bahkan apa? Tidak hanya percaya, dia gemetar. Tadi WL-nya kan nyanyi, what's the beautiful name it is, gitu kan? What a beautiful name it is, the name of Jesus. Setan aja ketika dengar nama Yesus ngapain Bapak Ibu? Gemetar. Bapak Ibu ada getaran nggak ketika panggil nama Yesus dalam hatinya? Ada orang yang berkata begini, Pak, saya udah nggak ngerasain apa-apa, bingung loh ya. Saya berdoa tuh nggak bisa Pak, udah hambar. Padahal doanya panggil nama Yesus. Ada something nih, somethingnya apa? Dia sedang terjebak, ada perangkap iblis yang masuk di dalamnya. Hati-hati Pak Bu. Iblis itu bukan masuk dengan dia tampilan yang begitu seram, tapi kadang-kadang dia masuk ketika saudara sudah tawar hati. Tuh. Ketika kesesakan itu tiba, kemudian Bapak Ibu sesat. Alkitab katakan, kalau kamu tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Gimana mau masuk pertandingan, ngadepin kenyataan aja saudara nggak punya iman. Aduh, bahaya Pak Bu. Di dalam hidup ini kita harus menerus hidup di dalam iman. Colek kiri kanan katakan hidup dalam iman. Hidup dalam iman. Ya. Ibrani katakan dengan jelas saudara. Ya. Tanpa iman tidak ada satupun orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara nggak bisa dalam iman. Pak, berarti apapun yang saya lakukan harus dengan iman. Iya. Saudara mau buka usaha harus dengan apa? Iman. Tapi kadang-kadang kita mikirkan buka usaha harus punya. Betul nggak? Buka usaha harus cari dulu channelnya mana nih? Ya kan? Ada nggak ya barangnya? Nanti gue buka barang gue laku, gue bingung lagi ngambil dari mana gitu kan? Ya kan? Ada nggak yang mau beli? Buka usaha lihat dulu nih prospek tempatnya. Bagus nggak nih ya? Jangan-jangan tempat prospek udah sepi nih. Aduh nggak bisa. Padahal langkah ini yang langkah pertama kali dan harus terus-menerus kita lakukan. Segala sesuatu harus dengan apa? Iman. Colek kiri kanan bilang segala sesuatu harus dengan iman. Ya. Jangan sampai saudara terjebak sama si polis itu, amin. Ya. Jangan mau kita terjebak oleh polis. Ya. Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas tadi mengingatkan kita. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata begini. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia apa? Iman kita. Jadi kemenangan saudara dan saya itu tidak dilihat nanti loh. Oh iya, berapa banyak harta yang kamu bawa selama kamu hidup? Apa yang sudah kamu miliki? Enggak. Yesus ngomong begini, pada nanti masa akhir Tuhan datang kembali. Dia tanya, apakah aku masih mendapati iman di muka bumi? Ini penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang, Pak, ini masanya tuh makin sukar. Ya memang Alkitab itu udah ngomong Pak Bu. Masa-masanya sulit, ya udah ngomong. Pak, ini makin gak jelas Pak. Suasana politik dan segala. Ya emang Tuhan akan bilangnya, ini loh, bangsa akan melawan bangsa. Pembesar akan semakin terus berlagak. Dia punya jabatan sebagainya. Tapi dengar baik, kalau kita tahu ini ada jebakan iblis, kita harus tahu bahwa lawan kita adalah lawan yang sangat aktif. Amin. Dia lawan yang terus-menerus mengintai kita, mengintai saudara dan saya. Ya. Dan cara kerja setan Bapak Ibu, dia akan apa? Dia akan mendekati kita ketika hati kita kosong. Selalu, saya mau katakan gini Pak Bu, jangan selalu biarkan hatimu kosong. Kalau ada masalah, selalu andalkan Tuhan. Pak,
Gak pasti enak. Tapi kan saya ngadepin, saya ngerti Pak Bu. Masalah itu membuat saudara dan saya puyeng. Tapi dengar baik, orang yang berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, ngadepin masalah itu tetap bisa bersyukur loh. Amin. Iya. Bersyukur Bapak Ibu kita ada di dunia ini, loh kita masih enak. Ya. Mami saya kita ada pelayanan untuk panti rehab Bapak Ibu. Saya banyak melayani orang-orang stres. Enaknya jadi orang stres ya, nggak punya masalah. Ketawa, gitu kan. Sedih, tiba-tiba ketawa sendiri, sedih, ketawa sendiri. Padahal dia orang yang memang apa? Ya sudah lagi melupakan Tuhan, meragukan Tuhan. Stresnya dibiarkan sehingga depresi yang datang dalam hidupnya dia. Berapa banyak orang percaya hari-hari ini nggak bisa mengendalikan pikirannya karena dia terjebak oleh perangkap setan. Saya berdoa pagi hari ini jemaat Alberta, ayo kita jangan meremehkan lawan kita, amin. Colek kiri kananmu bilang jangan remehkan iblis, amin. Ya. Nggak cukup pakai nama Yesus, tapi saudara harus beriman, punya iman yang teguh dalam Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang prinsip yang sering dilupakan orang percaya dalam kemenangan? Yang kedua yang saya pelajari, karena cenderung fokus pada kelemahan. Ya, bila fokus kita hanya mencari kelemahan diri sendiri, kita ibaratkan sudah gugur, belum bertani, betul nggak? Ya kan? Saya ambil ibaratkan waktu pada saat bagaimana Tuhan mengulangi perjanjiannya kepada Abraham, betul kan? Pada saat Tuhan ngomong bahwa keturunanmu akan seperti pasir di laut, ya, di pantai. Kemudian apa? Bintang-bintang di langit. Persoalan waktu Tuhan ngomong ini udah terjadi belum? Belum. Tapi Tuhan bilang kamu akan menjadi bangsa yang besar. Nah, sering kali kita sama seperti Abraham nih. Waktu Tuhan ngomong gitu, Abraham mungkin percaya, tapi kita kayak Sarah yang ngomong apa? Tuhan, belum ada, mana buktinya? Satu pun anak aja nggak ada Tuhan. Kamu bilang nih bangsa. Seringkali waktu kita tahu bahwa iblis sedang menjebak kita, iblis sedang cari kelemahan yang buat saudara dan saya akan terus fokusnya ke sana. Kita akan terus cari kelemahan. Sarah dia melihat kelemahan, bahwa dia nggak punya keturunan sama sekali, padahal Tuhan sudah janjikan. Dengar baik Pak Bu, Tuhan itu kadang-kadang dia sudah ngomong dulu, tapi realitanya belum sebenarnya. Ya nggak? Tapi itulah janji Tuhan. Waktu Tuhan genapi kembali, ngulangin perjanjiannya kepada Abraham dan Sarah, baru disitulah Tuhan menggenapi, ya, janjinya. Di sini saya pelajari Bapak, ya, iblis itu tidak pernah melihat dirinya lemah, karena ia hanya punya target memberikan ketakutan dan membawa orang percaya terhasut hingga dapat ditelan. Tadi dengan jelas di dalam 1 Petrus yang tadi dikatakan apa? Ia seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum. Bapak Ibu tahu singa yang mengaum-ngaum? Pernah ke Taman Safari nggak Bapak Ibu? Pernah ya? Keragunan. Ada yang pernah keragunan? Belum pernah ya? Bu Gembala boleh nanti ke Baktian Padang. Kalau singa itu selalu tuh ya, dia kan bawaannya gini, ngelihat mangsanya itu pasti dengan hauman, gitu ya. Kalau apalagi kondisinya dia lapar, perut kosong, kayak kita lah manusia gitu ya, ngeliatin, wih kayaknya enak nih, ada bakmi gitu ya, wah enak nih ada nasi campur, ada insting untuk kesana gitu ya. Setan itu tahu bahwa gini, dia nggak, waktu dia tahu dia lemah, waktu dia tahu dia istilahnya dalam kondisi lapar, dia akan terus cari mana yang jadi targetnya, mana yang jadi lawannya, sampai dia dapat menelannya. Pak Bu, dengar baik, kalau waktu kita ngalamin masalah, kita udah ditolong Tuhan yang sebelumnya, terus sekarang kita lagi ngalamin masalah yang baru nih, dengar baik, hati-hati, ada jebakan mungkin setan ini, kita mau dihaumin sama dia. Tapi dengar baik, ini berita kabar baik, setan itu hanya berikan ketakutan sama kita, tapi dia tidak bisa menguasai jiwa kita, amin. Dia hanya bisa kasih ketakutan.
Bukankah dalam kitab Ayub, saudara, itu dengan jelas Tuhan ngomong kan, iblis aja tuh kalau mau ngotak-ngatik manusia itu harus izin dulu sama Tuhan, ya kan? Setan tahu tuh, makanya targetnya tuh Ayub. Tuhan, kamu lihat nih orang yang paling saleh di muka bumi ini. Coba deh, kau buka tuh dia pagar perlindungan dia. Jangan-jangan dia udah nggak lagi menyembahmu, dia udah tidak lagi mencarimu. Dia izin loh setan. Dan Tuhan katakan apa? Ya silakan. Tapi dengar baik, ya, engkau tidak berhak mengambil nyawanya. Dengar Bapak, kalau kita dihadapin masalah sampai diobok-obok, sampai kayaknya pusing gitu ya, dengar baik, dia tidak bisa mengambil jiwa nyawa saudara. Amin. Jangan berat. Dia cuma bisa kasih hasutan, dia kasih ketakutan, dia main pikiran kita saudara. Tapi dengar, Tuhan kasih kekuasaan sama saudara dan saya untuk ambil alih ketakutan ini. Amin. Bahwa kita katakan bahwa apa? Tuhan tidak menghendaki roh ketakutan dalam kehidupan kita. Roh ketakutan itu semua datangnya dari siapa? Setan, dari iblis. Jangan biarkan masalah membuat kita apa? Takut. Makanya kadang-kadang yang sering setan dia ciutin hati kita, Tapi dengar baik, kalau kita tahu dia hanya fokus pada kelemahan saudara, maka apa yang perlu kita lakukan agar kita tidak fokus pada kelemahan? Yang saya pelajari dua hal. Yang pertama, jadikan kelemahan kita sebagai alat untuk bersaksi akan kemuliaan Tuhan. Tuhan selalu pakai orang-orang yang biasa. Tuhan selalu pakai orang-orang yang bodoh. Tuhan selalu pakai orang-orang yang gagal. Tuhan selalu pakai orang-orang yang terbuang di dunia ini. 1 Korintus 1 ayat 27 dengan jelas. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang hebat. Lebih baik kita bodoh, kita tahu kesalahan dan mau berubah, daripada kita berlagak hebat, tahu salah, tapi terus-menerus masuk dalam salah. Makanya Pak Bu, waktu kita tahu bahwa fokus kita nggak boleh pada kelemahan, gini Pak Bu, ya, saya percaya bahwa kadang-kadang gini ya, kita kan selalu diajarkan doa Bapa kami, betul nggak? Dalam doa Bapa kami itu selalu berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami. Itu bukan untuk saudara dan saya main-main dengan dosa. Yang setuju katakan amin. Itu untuk mengingatkan kita begini, kita lemah, kita bisa nih terjebak jatuh dalam kesalahan. Tapi waktu kita tahu ampunilah kami atas kesalahan kami, kita belajar setiap kesalahan kita perbaiki. Amin. Setiap kesalahan kita harus katakan selalu bahwa hari esok akan lebih baik daripada hari kemarin. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan agar kita tidak fokus pada kelemahan? Kita harus minta kemampuan dari Tuhan. Katakan kemampuan. Keberanian itu harus kita timbulkan dalam diri kita. Amin. Kita harus berani hadapin apapun juga, ya. Tapi kemampuan itu datang daripada Tuhan. Loh, Allah pasti memampukan setiap orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, ya. Jadi Pak Bu, kalau misalnya nanti ya, aduh Pak, aku nggak bisa nih, mau jualan, mau gimana mau jualan Pak? Ngomong sama orang aja nggak bisa Pak Pendeta. Tapi mau buka toko, minta kemampuan dari Tuhan. Amin. Ya. Saya ketemu dengan orang-orang yang dulunya, ya ampun, nggak jualan, nggak jago saudara, ngomong aja a i u e o gitu ya. Tapi Tuhan pakai dia loh, ya. Tuhan pakai dia, ya. Itu ada kisah kemarin Marga Manur ya, saya lupa namanya. Dia itu hidup saudara, ini kesaksiannya luar biasa. Mamanya meninggal, kemudian apa? Kemudian papanya dia juga pada saat dia punya 5 saudara meninggalkan dia pada saat dia bersekolah kelas 2 SMA. Lalu apa yang terjadi? Dia ditinggalkan begitu, harus hidup bersama dengan adik-adik. Dia hanya hidup minta pengasihan dari tetangga-tetangganya untuk kasih makan. Kadang-kadang, tante boleh nggak bantu? Ini kami belum makan. Dikasih ayam setengah potong, dikasih telur dan segala macam. Sudah tahu yang dilakukan apa? Dia sadar bahwa dia begitu pahit dan benci kepada bapaknya. Dia benci, kenapa? Dia juga benci sama Tuhan, kenapa? Kok Tuhan ambil ibunya? Tapi suatu ketika Tuhan ingatkan
Begini, dia katakan ini, kalau emang adanya Tuhan, Tuhan bicara dong sama saya. Tuhan kasih tahu saya kenapa ini semua terjadi. Saudara, dia ngomong seperti itu, dia main Alkitab 4 lipat, saudara. Tuhan lu bicara sama gua dalam Alkitab. Waktu dia buka, seret, ada satu ayat firman Tuhan yang 7 ngomong begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi aku Tuhan tetap menyambutmu. Waktu dia baca ayat itu, dia nangis. Dia nangis sejadi-jadinya. Selama ini dia cuma lihat kelemahan. Selama ini dia cuma lihat kenapa mamanya dipanggil duluan, kenapa bapaknya ninggalin dia, kenapa saya hanya minta pengasihan dari orang lain. Tapi dengar baik, sejak saat itu hidupnya berubah luar biasa. Saudara tahu, dia nggak berani marketing, Pak Bu. Dia nggak berani ngomong nih sama orang lain. Tapi saudara, ya, dalam tempo yang begitu cepat, dia itu bisa jadi kayak marketing agen asuransi, Bapak Ibu. Dan dia bisa salah satu jadi director di Manulife. Nggak ada yang mustahil. Tuhan bisa ubah kok hal-hal yang pahit dalam hidup kita, amin. Tuhan bisa pakai kok orang-orang yang kayaknya nggak mungkin, Pak. Dalam kehidupan saya sama. Kadang-kadang saya juga kadang melihat kelemahan saya. Tapi kita bersyukur, Pak, ketika waktu kita lemah, waktu kita tidak mampu, disitulah Tuhan yang akan memperlengkapi kita, amin. Tuhan akan membawa kita, saudara. Ada jaringan-jaringan, Tuhan hubungan orang-orang yang kita punya, nggak kita miliki, dia miliki. Tuhan akan hubungkan, Tuhan akan hubungkan. Dan saya percaya supaya kita terhindar dari jebakan iblis, amin. Yang berikutnya, Bapak Ibu, yang terakhir. Ya, apa jebakan iblis yang kita perlu hindari, Bapak Ibu? Yang ketiga, kehilangan pengendalian diri. Katakan kehilangan pengendalian diri. Ya. Bapak Ibu, waktu kita tahu bahwa masalah itu membuat kita harus segera ada jawaban, betul nggak? Manusia itu cenderung untuk tidak sabar, betul nggak? Kita ini cenderungnya nggak sabar. Tanya kiri kanan, kamu sabar nggak? Siapa yang tadi mau ke gereja tuh buru-buru? Saya termasuk tadi buru-buru. Apalagi kalau lagi kendaraan gitu ya. Waduh, itu tuh pergumulan, Pak Bu. Tapi saya bersyukur, saya ya. Kalau bapak saya itu, saya tiap hari dulu waktu kecil ngeliatin bapak saya tuh, waduh, perang mulu. Perangnya di mana? Di jalan. Ada orang yang serobot dia, buka kaca, matamu di mana gitu kan? Tiap hari gitu. Jadi tontonan yang saya lihat itu, ya ampun, bapakku begini banget gitu ya. Tapi saya diajar Tuhan untuk beda, Pak Bu. Ya. Coba saudara tanya istri saya, Pak, Bu, kalau misalnya Pak Ferdi bawa kendaraan gimana? Kayak bapaknya nggak, matamu di mana? Tapi saya latih diri saya melihat hal-hal ini nggak baik, ini nggak baik, bukan berarti yang nggak baik itu saya harus nikmati, saya harus konsumsi terus saya lakuin. Tapi itu latihan dan belajar, amin. Pak Bu, dalam doa pun juga sama, kita harus bersabar. Bukan Tuhan itu tidak mendengar doa kita, Pak. Bukan Tuhan tuh nggak tahu apa yang kita alami. Tapi Tuhan mau kita tetap menguasai diri kita. Alkitab katakan dengan jelas begini, 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Tetapi apa, kita baca sama 2-3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Ya. Ini firman Tuhan buat siapa? Buat kita yang mau melayani Tuhan, dan setiap kita yang dipanggil jadi hamba Tuhan. Amin. Ya. Alkitab katakan kuasailah dirimu dalam segala hal. Oh iya, kita harus menguasai diri kita. Artinya begini, kalau kita tahu masalah kita belum selesai, berarti kita harus berani serahkan sama Tuhan. Berarti ada bagian kita serahkan sama Tuhan. Ada bagian Tuhan untuk memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Amin. Ada bagian Tuhan untuk menyelesaikan, untuk campur tangan dalam masalah kita. Ya. Seringkali kita ini apa? Kita emang cenderung nggak sabar, Pak. Kita sering cenderungnya mau cepet-cepet. Makanya nggak heran kadang-kadang yang jebakan setan dalam pengendalian diri
Dia kasih itu apa sih? Kita tuh selalu shortcut, ambil jalan pintas. Pokoknya yang cepat aja deh Pak. Pak Pendeta juga khotbahnya cepat-cepat. Tapi dengar baik, kadang-kadang Tuhan izinkan kok lama gitu. Tapi saya melihat mujizat demi mujizat orang yang bertahun-tahun menantikan Tuhan. Bagaimana suaminya diubahkan, bagaimana istrinya diubahkan, anak-anaknya diubahkan. Tuhan nyatakan kuasanya memulihkan keluarga itu. Amin. Kalau hari ini apa sih yang menjadi Bapak Ibu pergumulannya? Ayo, beranikan kita berkata, Tuhan, ajar aku menguasai diriku. Itu suatu hal nggak mudah Pak Bu. Makanya dalam buah roh itu kan ya dikatakan penguasaan diri ada di paling belakang. Kenapa sih penguasaan diri paling belakang Pak Bu? Paling susah katanya Pak. Paling susah. Karena itu adalah ujian akhir yang memang kita harus tempuh dalam hidup ini. Kuasai diri. Ketika orang lain lebih dulu diberkati Tuhan, dijawab Tuhan, ya udah. Tuhan bilang, tenang ya nak, gak usah bandingin dirimu. Berkat dia sama berkatmu beda, amin. Ya. Proses dia sama prosesmu beda. Dengar baik Pak Bu, ini statement saya terakhir. Tuhan itu menyukai proses daripada apa? Waktu itu karena Tuhan kita menyukai proses, kenapa? Karena dia tuh mau ada keindahan di dalam kehidupan kita. Ya. Pernahkah Bapak Ibu lihat kalau anak-anak kecil ya, itu kan kalau coret, itu kan semeraut ya, betul ya? Anak-anak saya juga latihan, nulis. Kalau yang coretan yang anak-anak kecil buat, itu diserahkan sama yang ahli seni. Itu saya yakin Pak Bu, yang tadinya nggak berbentuk, nggak jelas, yang tadinya tuh aduh semeraut, tapi dipakai sama orang yang punya kemampuan seni. Lingkaran yang semeraut, warna-warni yang nggak jelas akan menjadi seni yang terbaik. Berapa banyak saudara dan saya, setiap hal yang kayaknya semeraut dalam hidup, Tuhan akan buat indah. Amin. Berapa banyak kita yang mau Tuhan ubahkan. Mari angkat tangan, mari kita bagi berdiri sama-sama kepada Tuhan. Haleluya. Saya mau ajak kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Ada 3 hal yang Tuhan ingatkan. Apakah prinsip ini saudara dan saya telah lupakan? Lawan kita adalah si iblis. Jangan pernah anggap remeh iblis. Iblis itu sangat aktif dan selalu menyerang. Yang kedua, jangan fokus sama kelemahan saudara. Selalu Tuhan pakai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang biasa, orang-orang yang gagal untuk jadi alatnya Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, jangan sampai kehilangan pengendalian diri. Masalah tidak membuatmu itu kacau Bapak, tidak. Kenapa Tuhan izinkan ada angin badai di danau Tiberias? Kenapa Tuhan izinkan dia tidur, kemudian murid-muridnya berkata, Guru, kau mau kami mati semua? Ternyata dibalik semua, Tuhan sedang menanti sebuah proses itu. Ada proses iman yang harus mereka jalani. Mari kita datang sama Tuhan pagi hari ini. Ku yakin kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan. Mari kami yakin.
bersama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kita harus selalu percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Apa yang jadi pergumulan? Mungkin kesehatanmu saat ini sedang melemah. Kau sedang bergumul dengan keluargamu yang sedang sakit. Datang sama Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Kau sedang bergumul untuk usahamu saat ini. Mungkin banyak sainganmu, banyak kompetitor. Tapi dengar baik, kalau Tuhan yang sudah memulai, Tuhan sudah membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Tuhan sudah buka jalan, Dia pasti akan menolong saudara dan saya. Bukan hari ini kau sedang bergumul dalam pekerjaan. Hari ini minta sama Tuhan, Tuhan, aku gak mau melihat kelemahanku. Aku gak mau hanya lihat kekuranganku hari ini. Tapi aku mau percaya Tuhan, Tuhan pakai kekuranganku jadi alat Tuhan supaya aku lebih baik dari yang kemarin. Kalau kau rindu datang sama Tuhan, mari taruh tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati jemaatmu di tempat ini. Aku berdoa belas kasihan Tuhan, setiap pergumulan yang mereka hadapi. Lepaskan kami dari setiap kuasa si jahat. Kami berdoa dalam nama Yesus. Semua intimidasi dari si iblis, semua penyerangan iblis lewat pikiran kami, lewat ketakutan-ketakutan, lewat pengalaman-pengalaman yang gagal, lewat trauma-trauma yang kami hadapi, kami ikat, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Lepaskan Tuhan roh keberanian untuk kami berani Tuhan bertanding Tuhan dalam hidup ini. Kami terus-menerus berlatih Tuhan, terus-menerus sampai Tuhan kami mampu menggunakan perlengkapan senjata sorga. Kami berdoa dalam nama Yesus, turunkanlah perlengkapan senjata-senjata ilahi di dalam nama Yesus. Ada perlengkapan senjata ilahi yang Kau berikan bagi kami. Turunkan bagi setiap kami Tuhan, sehingga waktu kami menghadapi lawan kami di depan, kami tidak mengandalkan kekuatan kami andalkan Tuhan yang hidup. Aku berdoa biarlah Roh Kudus berkobar-kobar menyala bagi umatmu di tempat ini. Tidak ada tawar hati, tidak ada kekecewaan, tidak ada keraguan. Kami ikat, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan, hati yang bersyukur, hati yang berserah, Engkau limpahkan bagi kami. Kami percaya mujizat Tuhan sedang Kau nyatakan bagi pribadi kami, keluarga kami, pelayanan kami, usaha kami. Tuhan akan nyatakan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Saya berkati, katakan sama-sama. Amin. Terberkati oleh firman Tuhan. Ya, saya mewakili seluruh jemaat GBI Alberta dan juga Ibu Gembala mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Ferdinand Putra-Putra. Tuhan Yesus memberkati. Ya, setelah sampai kesempatan kita untuk menyiapkan persembahan kita yang terbaik, kepada yang bertugas dapat dipersilakan untuk maju. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah dikuatkan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ferdinand Putra-Putra Tuhan. Tuhan yang berkati beserta dengan keluarganya Bapak. Sebentar kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya dapat memberi dengan penuh sukacita dan tulus hati, karena kami mengasihi-Mu Yesus. Tuhan juga berkati untuk kedua pelayan kolektan pada pagi hari ini dengan berkat yang khusus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Setelah itu persembahan diputarkan kepada pembaca pengumuman, dipersilakan untuk maju. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan hamba Tuhan. Ingat ya, 3 prinsip di dalam menghadapi jebakan iblis, bukan jebakan tikus. Jadi kita mesti ingat, dan biarlah ini menjadi
bekal buat kita dalam menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya sekali lagi mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat GBI Alberta mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Ferdinand yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya melanjutkan membacakan warta, apakah ada di antara jemaat yang pagi ini baru pertama kali ibadah di tempat ini? Kelihatannya nggak ada ya, semua adalah jemaat yang setia. Puji Tuhan. Dan kami juga mengucapkan kepada semua pelayan yang hari ini sudah dengan setia melayani dalam kebaktian pagi ini, Tuhan Yesus memberikan bonus yang khusus. Dan jangan lupa juga buat ibu-ibu, bapak-bapak, oma-opa untuk nganterin cucunya, anaknya siang ini setelah ibadah raya jam 10:30 siang untuk mereka ikut sekolah minggu supaya mereka sejak kecil bisa mengenal dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Untuk siang ini juga jam 1 siang diadakan Komsel Pemuda Alberta dan firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Karta Elia. Jadi jangan lupa untuk anak-anak muda jam 1 siang nanti ada Komsel Pemuda yang saat ini masih dilakukan 1 bulan sekali. Jadi Pak Wiwi jangan langsung pulang nunggu jam 1 ya. Dan untuk jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian WBI yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Untuk Selasa ini tanggal 31 Oktober akan diadakan acara kebersamaan. Jadi buat ibu-ibu jangan lupa Selasa ini tetap datang dulu ngumpul di tempat ini. Nanti dari sini kita baru akan berangkat sama-sama ya. Jadi jam 10 jangan terlambat karena nanti kalau terlambat udah ketinggalan kereta ya. Jadi diusahakan sebelum jam 10 kita hadir di tempat ini. Nanti jam 10 kita beribadah sebentar, terus kita sama-sama ke tempat acara kita ya. Mungkin buat teman-teman yang gak datang, yang gak hadir, yang gak dengar pengumuman ini, bisa tolong disampaikan, diingatkan juga ya untuk Selasa ini. Mari juga bergabung bersama kami dalam Benteng Doa GBI Alberta setiap Jumat jam 10 pagi. Dan Benteng Doa ini bukan hanya untuk jemaat Alberta, jadi terbuka juga buat umum. Misalnya ada bukan jemaat sini, tapi kalau hari Jumat jam 10 pagi mau ikut sama-sama berdoa di tempat ini, kami persilahkan. Bisa ngajak keluarga, mungkin tetangga atau teman, bisa sama-sama beribadah, berdoa di tempat ini untuk kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore jam 6 dalam komunitas EYT. Sabtu ini tanggal 4 November ada acara sharing kelompok. Untuk seluruh jemaat diundang juga kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 5 November jam 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Karmelia Suryanto dan minggu depan diingatkan supaya kita juga bisa mempersiapkan diri kita untuk menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Dan tubuh dan darah Kristus ini bisa dinikmati hanya untuk jemaat yang sudah dibaptis air. Dan jangan lupa juga kita persiapkan persepuluhan yang mengembalikan perpuluhan yang memang milik Allah ya. Jadi kita persiapkan dari rumah untuk kita bawa di minggu depan. Untuk keluarga besar GBI Alberta juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara Adrian Dungun yang berulang tahun tanggal 2 November. Jangan ngumpet berdiri di tempat ya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk Ibu Oirinio yang berulang tahun tanggal 5 November, Ibu bisa silakan berdiri supaya semuanya bisa tahu. Oh ini nih Ibu Rinio yang mau ulang tahun tanggal 5 ya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Untuk dana Natal budgetnya dibutuhkan sekitar kurang lebih 10 juta rupiah. Ini digunakan untuk konsumsi, souvenir, dan yang lainnya. Dan Natal umum ini akan diadakan pada tanggal 24 Desember jam 10 pagi.
sekaligus juga nanti minggu depannya lagi diadakan kebaktian tutup tahun Minggu tanggal 31 Desember jam 10 pagi juga. Jadi bukan jam 8 seperti ibadah biasa, khusus untuk acara Natal dan tutup tahun diadakan jam 10 pagi. Ingat ya. Nah, untuk jemaat juga bisa ikut serta di dalam mendukung dana Natal dan tutup tahun ini. Seperti yang tadi sudah kita lihat, dana Natal dari 10 juta yang dibutuhkan saat ini terkumpul kurang lebih masih setengahnya ya, kurang dari setengah bahkan, masih kurang 5.860.000 rupiah. Dan waktunya udah nggak lama lagi, kurang dari 2 bulan kita sudah akan merayakan Natal dan tutup tahun. Jadi biarlah kita masing-masing jemaat di tempat ini bisa kita berdoa bagaimana kita terbeban dan juga bergerak untuk mendukung dana Natal tutup tahun di tahun 2023 ini. Kita juga bisa tetap mendukung gereja kita melalui persembahan perpuluhan yang bisa dilakukan melalui kantong kolekte, kotak perpuluhan, atau bisa juga transfer ke rekening BCA gereja. Bisa juga scan QRIS yang ada di bangku belakang biasanya ditempel di kursi-kursi ini, dan bisa juga melalui amplop persembahan. Tadi pagi saya lihat di depan udah disediakan juga amplop-amplop persembahan yang bisa digunakan untuk mendukung dana untuk gereja ini. Jangan lupa juga untuk menyatukan hati kita berdoa bagi gereja, bangsa, negara kita setiap malam jam 9. Ini nggak bosan-bosannya setiap minggu diumumin kalau kita jangan lupa bersatu setiap malam jam 9 malam untuk berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk pemulihan bangsa negara kita, untuk gereja, dan juga mungkin ada doa-doa pribadi kalau yang mau didoakan juga bisa disampaikan melalui sekretariat gereja. Itu aja, mungkin kita juga bisa mengikuti kegiatan gereja kita melalui warta digital yang biasa dikirimkan di WA group. Biasanya sih hari Sabtu atau Jumat, sekitar Jumat atau Sabtu kita udah bisa lihat di WA group, khususnya juga untuk para pelayan supaya bisa memperhatikan jadwal pelayanannya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Gembala? Enggak ada. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dan doa berkat nanti akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Kami bersyukur untuk firman yang sudah memperlengkapi kami pada pagi hari ini, sudah mengingatkan kami akan 3 prinsip di dalam menghadapi jebakan iblis. Tuhan, biarlah kami boleh belajar untuk tidak meremehkan iblis Tuhan, tetapi kami boleh belajar untuk terus memelihara iman kami sehingga kami memiliki iman yang teguh, yang sanggup menghadapi godaan ataupun perlawanan dari iblis. Bapak, ajar kami juga supaya kami boleh tetap bersandar hanya kepada Engkau, tidak fokus kepada kelemahan kami, tetapi justru kami bisa mempergunakan kelemahan kami untuk
menjadi saksi untuk kemuliaan nama Engkau. Bahkan kami juga melalui kelemahan kami boleh semakin bersandar kepada Engkau. Kami boleh memohon, meminta kemampuan daripada Engkau. Ajar kami juga, mampukan kami Tuhan untuk bisa mengendalikan diri. Kadang kami sulit Tuhan, ketika kami menghadapi masalah, kami kadang tidak sanggup mengendalikan diri kami kalah sebelumnya. Tetapi biarlah Engkau yang memampukan kami, memberikan kekuatan kepada kami, agar kami bisa mengendalikan diri, sehingga kami bisa memperoleh kemenangan demi kemenangan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini, biarlah kami boleh melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah melayani, Bapak Pendeta Ferdinand Butar-Butar, yang pagi ini sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau juga yang berkati beliau dengan berkat yang khusus. Bahkan Engkau terus tambah-tambahkan hikmat yang daripada-Mu. Engkau perlengkapi beliau di dalam setiap tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepadanya. Engkau berkati juga untuk istri dan kedua anaknya beserta seluruh keluarga besarnya. Dan Bapak, kami bersyukur juga untuk Ibu Gembala yang saat ini bisa bersama-sama beribadah bersama kami. Biarlah Engkau juga yang terus memberikan kekuatan, kesehatan yang baru hari lepas hari Tuhan. Engkau terus yang mampukan beliau di dalam mengembalakan setiap jemaat yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat bijaksana juga kepada beliau Tuhan, sehingga beliau bisa memberikan kesaksian, keteladanan melalui kehidupannya kepada kami setiap jemaat Alberta di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, baik sebagai WL, untuk singer, untuk tim musik, untuk asyir, untuk kolektan, dan yang lainnya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang berkati mereka dengan berkat yang khusus. Biarlah kami semua boleh memiliki kesetiaan di dalam melayani Engkau, memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Engkau. Bapak, kami juga mau menyerahkan untuk saudara-saudari kami yang mungkin pagi hari ini tidak bisa hadir beribadah di tempat ini. Engkau yang mengetahui keberadaan mereka. Biarlah Engkau juga yang berkati mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, kami juga percaya Engkau juga yang sanggup melawat, bahkan memberikan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Bagi mereka juga yang sedang berbeban berat dalam pergumulan masalah, Kau juga berikan kekuatan, penghiburan, bahkan jalan keluar bagi setiap masalah mereka. Sehingga di minggu yang akan datang kami semua boleh bersama-sama berkumpul kembali untuk memuji, menyembah Engkau di tempat ini. Bapak, kami juga tidak lupa akan bangsa dan negara kami yang sebentar lagi akan melakukan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Kami mau menyerahkan setiap persiapannya, khususnya juga Tuhan, kalau kami sudah mengetahui pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diajukan, biarlah Tuhan Kau berikan hikmat kepada masyarakat untuk memilih pasangan yang benar-benar mau bekerja, yang mau bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini. Dan kami percaya pada saatnya nanti yang terpilih adalah yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan. Orang pasangan presiden, wakil presiden yang sungguh-sungguh mau bekerja untuk membangun bangsa dan negara kami. Kami juga mau berdoa untuk masa-masa kampanye yang sebentar lagi akan dilakukan. Biarlah semuanya boleh terselenggara secara kondusif, tidak terjadi hal-hal yang bersifat anarkis yang bisa mengganggu kenyamanan, ketertiban, keamanan bangsa dan negara kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga mau menyerahkan untuk acara Natal dan tutup tahun pada tanggal 24 Desember dan 31 Desember yang akan datang. Biarlah Engkau juga turut campur tangan Tuhan di dalam setiap persiapan. Biarlah acara Natal dan Tahun Baru ini bukan diselenggarakan sebagai acara rutinitas pada akhir tahun, tetapi justru melalui acara Natal tutup tahun ini setiap jemaat boleh semakin dibangun kerohaniannya. Dan Engkau juga yang mencukupkan setiap kebutuhan, khususnya kebutuhan dana yang masih ada kekurangan sekitar 5,6 juta Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang akan mengirimkan burung-burung gagak
untuk mencukupi kebutuhan dana ini. Kami percaya Tuhan, kami nggak sanggup, kami kecil, tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa, yang besar, yang sanggup memenuhi setiap kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, biarlah acara Natal dan tahun ini boleh terselenggara dengan baik. Engkau juga persiapkan setiap anak-anakmu yang akan melayani, khususnya hamba-Mu Bapak Pendeta Kiki Cahyadi yang akan berkhotbah pada Natal, dan juga Ibu Gembala kami pada acara tutup tahun. Engkau juga persiapkan mereka Tuhan, biarlah mereka bisa membawakan kebenaran firman Tuhan pada harinya nanti, yang bisa menjadi berkat bagi setiap jemaat yang hadir. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga mau berpisah satu sama lain, biarlah Engkau pimpin setiap langkah kami hingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dengan kerendahan hati kami menyerahkan seluruh doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan